Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kiram, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hadirin hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Qala ba'dul hukama, ulama hikmah memberi nasihat buat kita sekalian. Yastaqbilu ibnu Adam bi arba'atin hubat, bahwa yang namanya anak cucu Adam, yang namanya manusia pasti akan mengalami 4 hal. Yang pertama, yang tahibul malakul mauti ruhahu, malaikat maut pasti akan merampas nyawa kita. Mau atau tidak, rela atau tidak, siap atau tidak, mati itu pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kau lari daripadanya pasti akan menghampirimu. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan kajian di tengah-tengah umatnya. Tiba-tiba datanglah seorang tamu, langsung duduk di dekat Nabi Sulaiman alaihissalam. Selesai pengajian, orang tersebut balik, bertanyalah Nabi Sulaiman, adakah di antara kalian yang tahu siapa yang datang itu? Umatnya menjawab, kami tidak tahu wahai Nabi Allah Sulaiman, tentu engkau lebih tahu. Kata Nabi Sulaiman, itulah malaikat maut. Yana rupas sarangi nyawena niya watakale. Itulah yang memisahkan antara ruh dan jasad. Ada satu yang berkata di antara umatnya, wahai Nabi Sulaiman, mungkin saya lah yang akan dicabut nyawanya. Kenapa? Mulai hadirnya orang tersebut, saya terus yang dipolototin dari tadi. Jadi keritutuki kamana kepasulaka kimata wani. Saya dipolototin. Jadi perintahkanlah angin agar aku diterbangkan di tempat yang paling jauh. Sesuai dengan kekuasaan Allah, diberikan kemuliaan, Nabi Sulaiman mampu memerintahkan angin, diterbangkanlah di ujung dunia tempat yang paling jauh. Ternyata duluan malaikat maut di tempat itu untuk mencabut nyawanya. Bapak dan Ibu sekalian, kalaulah Ramadan ini insya Allah Allah cabut nyawa kita, alhamdulillah. Ini mau panjang umur atau mau pendek umur ini? Mau panjang atau pendek? Semuanya mau panjang. Tapi kalau kita berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya doakan hidup 300 tahun ke depan. Amin. Jangan aminkan 300 tahun ke depan mau apa? 100 tahun aja sudah kewalahan. Lodak mana nih? Isi lodak utuh, lodak degaga, lodak mana? Maka yang paling penting adalah manfaat dari umur itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang sudah datang, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diundur walau sesaat. Wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, ukurannya pasti. Allah tidak menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sudah tua. Makanya para orang tuaku yang sudah 60 tahun ke atas masih aman. Karena bukan yang tua yang meninggal. Allah tidak menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sakit. Maka yang punya penyakit juga masih aman. Tapi Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sudah sampai waktunya, dan itu rahasia. Berarti tidak ada yang aman. Ya. Cuma kalau sudah tua, tinggal satu yang ditunggu, malaikat maut. Bagi yang muda masih 2 yang ditunggu, menunggu masa tua dan menunggu malaikat maut.
Tapi itulah rahasia. Apa rahasia kematian? Pertama, awqatu, waktunya. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Nabi SAW ditanya, ya Muhammad, kapan saya meninggal? Nabi pun tidak bisa menjawab. Maka turunlah ayat yang berkaitan dengan pertanyaan itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, jika umatmu bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Allah. Hanya Nabi memberikan batasan. Al-a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, dan hanya sedikit yang mencapai itu. Berarti menurut Rasulullah, kebanyakan meninggal di bawah 70 tahun, kebanyakan meninggal di bawah 60 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Jadi kalau yang hadir ini sudah ada 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, akhir itu tuh no. Ya, sedesia diano baja. Mama tadena mu sampa muiso tolemu mu mate. Itu kalau 63 tahun. Tapi itu kan rahasia. Rahasia pertama adalah kematian waktunya. Hanya ada tanda, misalnya Nabi menyampaikan 40 hari orang mau meninggal. Kata Rasulullah, setelah sholat asar, letakkanlah tangan ini di atas pusar. Ya, tentu kemana mau posisi atau letakkan tanganmu di atas pusar. Kalau sudah ada berdenyut seperti ini, nah itu tanda 40 hari datangnya malaikat maut. Jadi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, cobalah besok. Kalau sudah ada itu tinggal 40 hari. Di mana? Di atas pusar. Itu 40 hari. Tanda 7 hari biasanya Allah beri sakit. Yang namanya orang sakit tidak bisa makan. Dikasih burungko tidak bisa makan. Dikasih kue tidak bisa makan. Dikasih apapun tidak bisa. Tapi secara tiba-tiba yang tadinya tidak bisa makan, secara tiba-tiba semuanya dilahap habis, malah minta tambah. Menurut penglihatan dia sehat karena kuat makan, tapi menurut kematian itulah tanda 7 hari datangnya malaikat maut. Makanya kota malasa akhir itu tuh komandre. Tanda 3 hari di antara kedua mata, pas pertengahan, kalau sudah ada berdenut dan terasa nikmat dan terasa enak, itu tanda 3 hari. Cuma kalau dia berdenyut karena cicilan mobil mau dibayar besok, ini gak suruh peminat. Itu urusan masing-masing. Ya, tapi kalau nikmat terasa, oh itu tanda 3 hari. Tanda 1 hari di belakang ubung-ubung. Kalau di belakang ubung-ubung ini sudah berdetak kencang, nah itu tanda 1 hari. Dan menurut Rasulullah tidak sampai asar. Saya pernah diundang ke rumah sakit, ya sebelum corona. Kalau sekarang saya takut ke rumah sakit. Pak Ustaz bisa ke rumah sakit? Insya Allah. Ada apa? Ibu saya lagi sakit. Saya datanglah. Sampai di rumah sakit saya pegang di kepala bagian ubung-ubungnya di belakang. Berdetak betul, kencang, keras. Saya bilang, inilah tanda ibumu tidak sampai asar. Panggil saudara-saudaramu, panggil bapakmu, saling memaafkanlah kalian, ganti baju ibumu. Karena menurut sebuah riwayat, orang meninggal itu akan dibangkitkan dengan baju yang dia pakai saat dia meninggal. Saling memaafkan, minta maaf sama ibumu. Lalu kemudian satu di antara kalian, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan satu di antara kalian bacakan di antara 2 surah, apakah surah Yasin atau surah Ar-Ra'd, agar setan tidak datang mengganggu. Karena saat sakaratul maut itulah usaha terakhir setan mengganggu manusia. Bacakan surah Yasin atau surah Ar-Ra'd agar setan tidak datang mengganggu. Dengan izin Allah, sebelum asar tiba, betul-betul meninggal orang ini. Ini tanda. Tidak lama kemudian, Pak Ustaz bisa ke rumah? Insya Allah. Kenapa? Ayah saya lagi sakit. Oke, saya datang lagi. Pas sampai di sana, ukarawa ulun namonri, pas di belakang ubuk-ubuk, mata sih. Saya bilang, ini tanda. Sudah berdenyut keras, berdentung di atas. Di belakang sudah waktunya asar nanti akan meninggal. Panggil saudara-saudaramu, minta maaf sama ayah. Nah ini saudaranya jauh-jauh semua. Teleponlah kiri kanan, ayo cepat pulang, ayah tidak sampai lagi asar. Menurut tanda kematian yang dilihat oleh Pak Ustaz.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Alhamdulillah sampai hari ini masih hidup itu orang. Iya, masih hidup. Saya biasa jabat tangan, saya bilang inilah yang saya sebut akan meninggal asar tidak jadi. Akan yelat dan tepu mati ada jadi. Ya. Jadi mau rencana mah tepu. Bagaimana Pak Ustaz? On rabawan nih taja di malaikat maut. Jadi yang namanya maut menurut Imam Al-Ghazali yang namanya tanda bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maka jangan kau cari tanda itu, jangan kau perhatikan tanda itu, tapi perhatikan apa yang kau siapkan untuk menghadapi kematian. Walau tanda ada, kalau kau tidak tahu, atau tanda sudah ada, tapi belum tentu. Yang kita harus perhatikan adalah apa yang kau siapkan. Itu tanda yang pertama. Rahasia pertama waktu. Yang kedua, rahasia yang kedua kematian adalah amkanu tempat. Tidak ada yang tahu kapan, di mana dia meninggal. Rasulullah itu lahirnya di Makkah, meninggalnya di Madinah. Saya lahir di Ujunge, Kecamatan Tanah Stol, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu apa meninggal di kampung saya atau meninggal di Papua ini. Ya. Tapi mudah-mudahan ya, saya berdoa ya Allah karena saya melihat banyak ulama yang meninggal lagi ceramah meninggal. Saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan saya lagi ceramah juga meninggal. Tapi jangan sekarang. Apa ini nama makukuen apa sibuk nutup palesu kah? Iya. Bukan saya takut, tapi doa mudah-mudahan jangan di sini, bikin repot orang. Nah, tempat kematian sudah ditentukan. Nabi lahirnya di Makkah, justru di Madinah meninggal. Ada orang 17 kali naik haji dan umrah, harapan bisa meninggal di Makkah atau Madinah. Tapi di mana dia meninggal? Ternyata di rumahnya, di kamarnya, sehari sepulang dari tanah suci. Tempat kematian Allah sudah tentukan. Maka jangan takut kemana-mana. Saya tidak takut kemana-mana naik pesawat, naik kapal. Kenapa? Saya tahu dan saya yakin bahwa tempat kematian saya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rahasia kematian adalah sebab, asbabuhu. Tidak ada yang tahu apa nanti sebabnya orang meninggal. Ada orang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena corona, ada yang meninggal karena penyakit jantung, ada yang meninggal karena tenggelam, ada yang meninggal karena kecelakaan. Itu sebab. Bahkan engkau tomate mage na mate nagappa fau siaga fo gapai talu karu. Dari mana mangga itu 3 karung? Ternyata dia naik motor, di depannya ada mobil truk itu pengangkut mangga. Karena lagi macet, maka terbukalah pintu di belakang, mangga itu terjatuh 3 karung, menimpa dia, meninggal di tempat. Sedangkan kok wadim pun tahu itu rahasia. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian. Ada orang meninggal mage na mate mandri nyonya. Hati-hati makan nyonya. Kenapa bisa meninggal makan nyonya? Lolo patodo. Ternyata dia lupa itu penusuknya dimakan dengan itu. Itulah rahasia. Ada anak-anak yang tenggelam, lalu ibunya mengatakan, andai kata aku tidak bawa anakku pergi mandi-mandi di sana, tentu tidak meninggal. Jawabannya adalah, walau kau tidak bawa anakmu ke sana mandi, sehingga asbab kematiannya adalah dia tenggelam, maka dia tetap akan meninggal di waktu yang sama, tetapi yang beda itu adalah sebab. Karena kematian tidak ada yang tahu Bapak Ibu, maka berhati-hatilah. Mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan berbuat baik. Lagi salat tarawih meninggal, alhamdulillah. Lagi baca Al-Quran meninggal, alhamdulillah. Lagi sujud meninggal, alhamdulillah. Ya. Jangan seperti ada di kampung itu, malah lagi main domino, main judi, onro kanjakna batuna, nasepala kak. Saya menang. Ketika setelah menyebut itu, dia pun terjatuh tersungkur sujud. Kata temannya, wah enak juga kematiannya ini, Pak Boto, penjudi ini. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Ya, kata temannya, bukan sujud itu, mate sojo sana ya tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.